Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi minggu ke-10 sengketa pajak, yaitu tentang upaya hukum di luar pengadilan pajak non-litigasi bagian 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sari Abida Putri dengan NIM 20233090, dan rekan saya Muhammad Farhan dengan NIM 20233106, dan rekan saya Yayu Della Wulandari dengan NIM 20233069. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu pembatalan hasil pemeriksaan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 mengatur tindak lanjut atas putusan pembatalan hasil pemeriksaan. Pasal 60 mengatur sebagai berikut. 1. Dalam hal dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 2. Prosedur pemeriksaan dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan. Yang ketiga, terkait restitusi, surat ketetapan diterbitkan sesuai hasil pembahasan jika belum jatuh tempo 12 bulan. Tetapi jika sudah lewat 12 bulan, maka diterbitkan SKPLB sesuai SPT wajib pajak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dela. Kepada Dela, dipersilahkan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang memperoleh keterangan tertulis. Kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak telah diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Dalam praktiknya, kewenangan Direktur Jenderal Pajak ini dilimpahkan kepada pemeriksa pajak yang ditunjuk dengan surat perintah pemeriksaan. Dalam penjelasan Pasal 29 Ayat 2 UU KUP dinyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Dalam Pasal 29 Ayat 3 UU KUP diatur lebih lanjut kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang sedang diperiksa, yaitu 1. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, atau 3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk meminta keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak. Lebih jelasnya lagi, dinyatakan dalam penjelasan pasal 29 ayat 3 UU KUP bahwa dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis atau keterangan lisan. Keterangan tertulis misalnya, surat pernyataan tidak diaudit oleh kantor akuntan publik, keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya, surat pernyataan tentang kepemilikan harta, atau surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup. Tata cara permintaan keterangan tertulis dan atau lisan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2015 tentang tata cara pemeriksaan. Dalam Pasal 39 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 diatur bahwa untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan dapat memanggil wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak,
pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Apabila pihak yang dipanggil tersebut hadir memenuhi panggilan, maka dilakukanlah wawancara oleh pemeriksa pajak. Pemberian keterangan dalam wawancara tersebut didokumentasikan dalam sebuah berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberi keterangan dan pihak pemeriksa pajak. Pasal 39 ayat 3. Dalam hal wajib pajak, wakil kuasa dari wajib pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak menolak menandatangani berita acara. Pemeriksa pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara dimaksud. Pasal 39 ayat 4. Yang menarik dari ketentuan tersebut adalah kuasa wajib pajak maupun karyawan wajib pajak diperlakukan sama dengan wajib pajak itu sendiri dan tidak diperlakukan sebagai pihak ketiga. Oleh karena itu, permintaan keterangan kepada kuasa maupun karyawan wajib pajak harus sepengetahuan wajib pajak. Hak dan kewajiban seorang kuasa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 PMK 03 2014. Materi selanjutnya, Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh para Baik, anggota kelas. Dipersilahkan. materi yang ketiga yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak. LG dalam hal yang pertama itu pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai apabila pajak oleh karena jumlah pajak keluaran dikurangi atau pajak penjualan PLB diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila dalam jangka waktu 12 bulan dianggap dikabulkan dan SKP LB diterbitkan dalam waktu apabila SKP LB terlambat diterbitkan itu sudah berakhir. Dalam hal pembayaran pajak yang wajib pajak orang lanjutkan permohonan restitusi apabila terjadi kesalahan permohonan harus dihadirkan yang pertama itu permohonan kalian pembayaran PWP yang dipotong atau dipungut PPH, PPN dan PPNBM
Surat permohonan harus melampirkan pemotongan atau pemungutan pajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. C. WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan dapat mengajukan permohonan restitusi ke kantor Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar, atau pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan dikukuhkan apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan dan pihak yang dipotong atau dipungut adalah orang pribadi yang belum memiliki NPWP, subjek pajak luar negeri, atau terdapat kesalahan penerapan ketentuan oleh pemotongan atau pemungutan kecuali WP yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha. Surat permohonan harus melampirkan asli bukti pembayaran pajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, dan di surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada WP dilakukan pemotongan atau pemungutan, atau pengusaha kena pajak yang melakukan pemungutan di pemungutan. D. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak permohonan WP diterima secara lengkap dan menerbitkan SKPLB bila hasil penelitian tersebut terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila hasil penelitian tidak terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, maka Direktur Jenderal Pajak harus memberitahu secara tertulis kepada WP. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.